Pantai Kosta heranlah, kegirangan datang oleh api Pantai Kosta, ya api Pantai Kosta heranlah. Pantai Kosta heranlah, Pantai Kosta heranlah, ya api Pantai Kosta heranlah. Kegirangan datang oleh api Pantai Kosta, ya api Pantai Kosta heranlah, ya api Pantai Kosta heranlah. Pantai Kosta heranlah. GPDI-mu adalah semangatku. 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 Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab kau Allah yang kudus, layak disembah. Dia Allah yang layak disembah, Dia Allah yang maha besar. Haleluya. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab kau Allah yang kudus, layak disembah. Sebab
layak disembah. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Kau Allah yang layak disembah. Haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya. Puji nama Tuhan, puji nama Tuhan, glory, haleluya. Layaklah segala bangsa memuji menyembah Kau Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, glory. Sebab Kau Allah layak terima pujian, sebab Kau Allah yang layak terima segala pengagungan. Hanya Kau saja. Haleluya, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus Raja di atas segala raja, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus Raja di atas segala raja, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja. Haleluya. Haleluya. Hanya Yesus yang layak dipuji, hanya Yesus yang layak disembah. Karena kasih karunia Tuhan, kebaikan Tuhan melimpah dalam hidup kita. Kita ada sebagaimana kita ada sampai saat ini, semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Puji Tuhan. Sebelum kita akan lanjut dalam memuji Tuhan, menyembah Tuhan, juga dalam kita mendengar firman Tuhan, pertama-tama kita akan berdoa syafaat, doa bagi pimpinan gereja kita, berdoa bagi kebangkitan gereja kita, rumah besar Gereja Pantai Kosta di Indonesia. Untuk itu, saya mohon kesediaan Pendeta Rex Walter Lahinda untuk berdoa bagi pokok doa tersebut. Dipersilahkan. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur malam hari ini
kami bertemu kembali di ruang virtual ini. Kami terus berdoa buat kebangkitan Gereja Pantekosta di Indonesia. Kami terus berdoa buat rumah besar GPDI di mana kami berada dan di mana kami melayani pekerjaan Tuhan. Bapa, kami bersyukur kepadamu kalau 100 tahun lebih gereja kami bisa berdiri terus dalam pelayanan memberitakan Injil kebenaran, baik di kota, di desa, di pedalaman sekalipun. Ada begitu banyak hamba-hamba Tuhan yang setia melayani pekerjaan Tuhan, yang terus berdoa buat gereja ini, yang terus berdoa buat pemimpin-pemimpin kami, baik pemimpin yang ada di majelis pusat, majelis daerah, sampai majelis wilayah, bahkan seluruh gembala-gembala sidang yang melayani pekerjaan Tuhan, yang setia berdoa, yang setia berdoa untuk kebangkitan gereja Tuhan GPDI yang kami cintai ini. Kami percaya Tuhan yang terus ada dalam setiap kehidupan kami, Roh Kudus yang akan terus menguatkan kami untuk kami terus memberitakan Injil kebenaran dari sorga yang mulia bagi semua umat yang percaya kepada Yesus. Bapa di sorga, berkati gereja kami ini Tuhan. Biarlah ke depan semakin hari semakin baik. Konflik-konflik yang terjadi, kami percaya Tuhan yang akan memulihkan. Tuhan yang akan menjadikan kami satu sebagaimana menjadi tujuan dan maunya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami percaya kuasa doa lewat virtual ini tidak akan membatasi kuasa Tuhan untuk selalu menolong umat-umat Tuhan, bahkan hamba-hamba Tuhan yang ada di gereja kami ini. Berkati kami semua Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Mau hidup seturut kehendak Tuhan, ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku tak dapat membalas kasih-Mu. Ku mau hidup seturut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku tak dapat membalas kasih-Nya. Mari semuanya yang lagu ini katakan, mau hidup, ku mau hidup seturut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku tak dapat membalas kasih-Nya. Ku mau hidup seturut
kehendak Tuhan, ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta dia lebih dari semua. Ku tak dapat membalas kasihnya. Ku tak dapat membalas kasihnya. Ku tak dapat membalas kasihnya. Puji Tuhan. Seantero hidup kita tidak akan bisa membalas kebaikan Tuhan. Saatnya kita akan menerima kebenaran firman Tuhan. Sebelum firman Tuhan nanti akan disampaikan oleh Pastor Argemi Romaningpurung, saya mohon kesediaan Ibu Dorcas untuk berdoa bagi firman Tuhan. Dipersilakan Ibu Dorcas. Haleluya, haleluya. Saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu Bapa. Engkau memberkati dimanapun kami boleh berada. Sekalipun kami berbeda tempat, berbeda waktu, tetapi kuasa firman yang sama akan menjangkau setiap kami. Firman-Mu yang hidup, firman-Mu yang berkuasa, firman-Mu yang memberikan kami kekuatan. Itu sebabnya Bapa, kami akan mendengarkan firman Allah, urapi hamba-Mu yang saat ini Tuhan persiapkan, biarlah firman-Mu hidup dan berkuasa dan memberkati setiap kami. Dan kami berdoa buat setiap jaringan-jaringan yang ada, kiranya Tuhan memberkati sehingga pemberitaan firman Allah berjalan dengan baik sampai selesainya ibadah. Begitu juga Tuhan, kami berdoa buat haleluya Tuhan, penerangan-penerangan yang ada diberkati dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, kami akan siap membuka hati kami, merenungkan firman Allah, mendengar. Biarlah firman Allah terus akan menjadi bagian kami bersama. Kami sambut firman Allah dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Dipersilakan Pastor Argemi Romaningpurung. Haleluya. Puji Tuhan, terima kasih untuk kepercayaan, kesempatan yang diberikan oleh pengurus Pantekosta Heranlah. Yang malam hari ini saya ingin berbagi atau sharing kepada kita sekalian tentang satu topik yang saya boleh angkat, dan ini beberapa kali juga saya boleh sharing di jemaat, bahkan di beberapa pelayanan, tentang manusia rohani. Kenapa manusia rohani penting? Karena memang bagi saya berpikir bahwa setelah manusia jatuh ke dalam dosa, maka kehidupan kerohanian telah berbeda. Apalagi kecenderungan dari manusia menjauh dari Tuhan, bahkan jauh dari Tuhan, bahkan hidup secara bukan rohani, duniawi atau secara daging. Nah, untuk itu maka penting sekali untuk dipahami atau kita mengerti tentang kerinduan dari Allah pada saat manusia jatuh ke dalam dosa, apa rinduannya, dan inilah yang mungkin harus terus-menerus kita sadar dan mengerti, pahami bahwa kerinduan Tuhan adalah dia ingin agar supaya kita semua yang percaya kepadanya terus melakukan kehendaknya.
Nah, untuk itu saya ingin kita melihat satu pembacaan Alkitab dalam Matius pasal 5. Ayat ini sudah banyak kali mungkin kita khotbahkan, tapi saya ingin mengangkatnya pada saat ini. Matius pasal 5, ayatnya yang pertama dan ayat yang kedua. Saya akan membacakannya. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Apa yang telah Yesus sampaikan melalui ayat Matius pasal yang kelima, mulai ayat 13 sampai ayat yang ke-12, ini adalah satu keadaan di mana kerinduan dari Allah, kerinduan dari Tuhan Yesus, bahwa apa yang harus dilakukan oleh kita yang percaya kepadanya. Kalau dalam ayat yang ketiga, ayat yang keempat, dan seterusnya, maka kita melihat apa yang menjadi penekanan dari Tuhan Yesus kepada mereka yang mengikuti Dia. Yesus mengajar murid-muridnya, atau Yesus mengajar orang banyak pada waktu itu, bagaimana hidup yang sesungguhnya, yaitu hidup yang berubah dari cara duniawi, cara yang telah disodorkan oleh daging kepada manusia, berubah dengan cara pandang atau cara hidup sesuai dengan keinginan Tuhan. Nah, saya percaya apa yang disampaikan mulai dari ayat yang ketiga, ini adalah satu harapan, satu keinginan, satu kerinduan dari Tuhan Yesus kepada setiap orang, apalagi kita yang percaya kepadanya. Untuk mengalami perubahan itu, maka saya percaya bahwa kita harus dan kita mesti mengenal tentang Yesus atau mengenal tentang Allah itu. Memang kalau kita membaca Alkitab untuk manusia rohani, maka ada hal-hal yang sebelum itu. Ada anthropos psuchikos, manusia alamiah, ada sarkikos anthropos, ini saya pinjam saja kata-kata ini, atau manusia daging, dan ada pneumatikos anthropos, manusia rohani. Dari hal-hal ini kita mesti kita harus mengerti, dan artinya bahwa Tuhan tidak menginginkan hidup kita seperti apa yang pernah diterangkan oleh nabi-nabi tentang bagaimana keberadaan, apalagi kepada bangsa Israel. Bagaimana bangsa Israel yang kalau misalnya mereka datang kepada Tuhan sungguh-sungguh, tapi pada saat mereka telah ditolong oleh Tuhan, mereka berbalik lagi kepada Tuhan. Nah, kalau misalnya mereka hidup secara duniawi atau hidup secara daging, maka akan ditimpa oleh begitu banyak sekali hal-hal yang datang dalam kehidupan mereka. Ada konsekuensi dari orang yang hidup secara duniawi atau daging. Tapi manusia rohani berbeda. Manusia rohani tentunya kita harus mengikuti satu teladan. Teladannya adalah Yesus Kristus. Dan Yesus Kristus adalah teladan dari manusia rohani yang sesungguhnya. Tidak ada yang dapat membantah kehidupan Kristus bagaimana Yesus mengajar murid-muridnya dengan luar biasa. Yesus memberikan pernyataan bahwa kalau di dalam kisah atau tradisi dunia daging atau dan lain-lain, bahwa atau tradisi hukum Taurat,
di mana kalau misalnya ada musuh, nah, berbeda dengan apa yang Yesus ajarkan kepada murid-murid. Kalau misalnya di dalam ajaran sebelumnya, gigi ganti gigi, mata ganti mata, memang itu satu hal yang ditanam kepada orang Israel. Tetapi pada saat Yesus mengajar, Yesus mulai menerangkan bagaimana kehidupan yang sebenarnya, kehidupan di dalam kerajaan Allah, yaitu bagaimana keberadaan kita sebagai orang-orang yang percaya kepadanya. Yesus berkata, kasihilah musuhmu, berdoalah bagi mereka. Nah, ini hal yang sangat berbeda. Kalau manusia duniawi tidak bisa dapat melakukan hal ini, apalagi manusia daging tidak dapat melakukan hal ini. Tapi manusia rohani yang teladannya adalah Yesus, maka saya percaya inilah yang menjadi keinginan kita mengikuti teladan Yesus. Kita mengikuti apa yang menjadi keinginan dari Tuhan Yesus. Untuk itu, satu hal yang penting, maka kita harus mengikuti teladan Yesus. Apa kata Alkitab tentang manusia rohani? Nah, ini mungkin menjadi poin. Nah, untuk mendapatkan kehidupan rohani, maka tentunya kita melihatnya dalam Alkitab. Seperti apa yang Yesus maksudkan, kita melihatnya dalam Alkitab. Nah, di dalam Matius pasal yang ke-5 tadi ayat 13, di situ telah menguraikan ayat yang ke-3 sampai 12, di situ telah menguraikan tentang bagaimana hidup yang sebenarnya. Nah, manusia rohani tentunya seperti apa yang Yesus sampaikan, berbahagia di dalam segala hal. Baik dalam keadaan senang, keadaan susah, miskin, dianiaya. Nah, hal-hal ini adalah yang harus menjadi pegangan kita sebagai orang percaya. Mungkin pada saat kita sementara mengalami berkat saja kita disebut berbahagia. Tetapi justru Yesus pada saat kita dianiaya, pada saat kita mengalami kemiskinan dan lain-lain, maka kita disuruh untuk berbahagia. Yang kedua adalah dalam ayatnya yang ke-13 sampai ayat yang ke-15 dalam Matius pasalnya yang ke-5 tadi. Di situ menerangkan tentang kita harus menjadi garam dunia dan kita harus menjadi terang dunia. Apa keinginan Tuhan dalam kehidupan kita? Yang dikatakan bahwa kita adalah garam dunia dan kita adalah terang dunia. Nah, kerinduan Tuhan saya percaya bahwa Dia ingin agar supaya kita memiliki dampak. Kita berbeda dengan dunia ini. Kita berbeda dengan manusia daging. Kita adalah manusia rohani. Nah, sebagai manusia rohani, tentunya kita harus memiliki dampak. Dampaknya seperti apa? Kalau dalam ayat ini dikatakan bahwa kita menjadi garam, kita menjadi terang. Dua hal ini memberi dampak untuk begitu banyak orang. Nah, untuk itu menjadi berkat bagi semua orang atau menjadi berkat di dalam segala hal, maka ini yang harus dilakukan oleh kita sebagai orang-orang percaya. Orang-orang yang diciptakan sesuai dengan gambar Tuhan. Efesus pasal 2 ayat 10, di situ dia berkata bahwa kita diciptakan menurut gambar atau kita diciptakan dari Kristus untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik. Efesus pasal 2 ayat 10, saya percaya ini kerinduan Tuhan untuk kita bisa melakukannya. Dan yang ketiga, kalau kita lihat dalam Alkitab Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23, di situ adalah menerangkan tentang buah roh. Dalam ayat yang ke-19 itu menerangkan manusia daging atau perbuatan-perbuatan daging. Tetapi dalam ayat yang ke-22 dan 23
di situ menjelaskan tentang bagaimana hidup yang berbeda dengan perbuatan daging. Dan ternyata Alkitab katakan bahwa orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus atau orang yang hidup dalam aturan pemerintahan dari Roh Kudus, maka yang keluar dari kehidupan kita adalah buah roh. Buah roh itu adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Penjelasan Alkitab katakan tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Untuk itu, saudara kasih dalam Tuhan, hal yang penting untuk kita lakukan adalah kita harus memiliki gaya hidup tersendiri. Yang sekarang yang ada di dalam bak kolong langit ini adalah gaya hidup dunia daging. Bagaimana gaya hidup daging, dunia dan daging? Galatia pasal yang kelima ayat 19, di situ menjelaskan bahwa ayat 19 begini, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Hal-hal ini bukan kehendak Tuhan, bukan gaya hidup kerajaan Allah, bukan apa yang Tuhan inginkan. Berbeda sekali dengan apa yang dalam ayat yang ke-22 tadi. Untuk itu saya percaya untuk mencapai satu tingkat atau mencapai satu titik di mana kita mencapai manusia rohani. Kita semua tahu bahwa di zaman dulu gereja mula-mula, orang Kristen, orang percaya, orang pengikut Kristus itu sama. Kalau dia disebut pengikut Kristus, dia adalah orang Kristen. Dia adalah murid Kristus. Kalau dia disebut orang Kristen, dia juga adalah pengikut Kristus, dia adalah murid Kristus. Tapi untuk sekarang ini tidak bisa serta-merta kita katakan bahwa setiap orang Kristen pengikut Kristus. Sudah sangat berbeda. Tidak semua orang Kristen itu pengikut Kristus. Tidak semua orang Kristen itu murid Kristus. Nah, karena tidak bisa kita dapatkan hal itu, maka kita hal-hal yang penting untuk kita pelajari dalam Alkitab adalah bagaimana kehidupan rohani dari kita. Saya banyak kali katakan di jemaat yang saya layani bahwa tidak serta-merta orang yang senantiasa atau setiap hari Minggu beribadah, dia sudah menjadi manusia rohani. Karena harus ada buah yang harus nyata dalam kehidupan kita. Ada buah yang harus kita keluarkan. Untuk itu saya senang sekali di jemaat, saya katakan mari kita perkatakan terus-menerus buah roh. Buah roh itu harus menjadi satu gaya hidup kita. Gaya hidup orang percaya, gaya hidup gereja. Dan saya percaya kalau buah roh ini terus-menerus dipraktekkan dalam kehidupan kekristenan kita. Kita betul-betul adalah orang Kristen, orang percaya. Kita betul-betul adalah murid Kristus. Kita betul-betul adalah pengikut Kristus. Dan kehidupan kerohanian kita ada pada satu titik, kita adalah manusia rohani. Dalam Matius pasal yang ke-5 ayat 48, di situ menjelaskan bahwa kita harus menjadi sempurna, sama seperti Bapa di sorga adalah sempurna. Kenapa kerinduan Yesus kita menjadi sempurna? Ya, ingin agar supaya memang betul-betul kita adalah orang yang telah berbeda dengan segala hal yang terjadi di dunia ini. Jadi saya percaya bahwa kehidupan kerohanian kita harus ada pada satu tingkat, satu titik di mana kita mencapai manusia rohani. Manusia rohani yang terus-menerus diubah oleh Tuhan. Manusia rohani yang terus-menerus mengalami perubahan. Manusia rohani yang hari ini baru
dan seterusnya baru. Karena kalau kita hari ini baru besok berbeda, nah kita masih orang yang boleh saya katakan di jemaat, kita masih hidup secara seimbang. Seimbang itu artinya kalau di gereja kita rohani, tetapi pada saat di luar gereja kita tidak bisa menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang dipimpin oleh roh. Kalau di dalam gereja kita mungkin bisa berbahasa roh, kita bisa menyanyi sambil meneteskan air mata. Tetapi pada saat di luar gereja kita berbeda. Tetapi manusia rohani adalah manusia yang dipimpin oleh Roh Kudus, di mana kita berserah total, berserah penuh kepada pimpinan Dia, supaya hidup kita adalah hidup yang dibaharui terus-menerus senantiasa oleh Roh Kudus dan firman Tuhan. Saya percaya mungkin singkat malam hari ini, tapi saya percaya bisa memberkati kita sekalian untuk memahami kehidupan manusia rohani. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, Kaulah Tuhan kekuatanku, sukacitaku. Tangguh pujian dari awal, Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kekuatanku. Amin. Tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu,
Tuhan, kekuatanku, sukacitaku, sejauh langit, sejauh langit dari bumi. Begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Puji Tuhan, manusia rohani harus ada buah-buah rohani, diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Ya, mohon kesediaan Pastor Yeni Tumbel akan berdoa bagi firman Tuhan, dan juga pokok doa syafaat yang berdoa bagi bangsa, negara, dan pemerintah kita, juga berdoa bagi aparat, baik TNI, baik Polri, serta satuan gugus tugas yang masih tetap bekerja sampai saat ini. Dipersilakan Pastor Yeni Tumbel. Haleluya, haleluya, haleluya. Pujian dan syukur kami naikkan di hadapan hadirat-Mu yang kudus. Malam hari ini kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya semua kami malam hari ini sudah diberkati lewat kebenaran firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang sudah melayani kami pada malam hari ini. Terima kasih Bapa. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan berkati bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan berkati pimpinan negara kami Indonesia. Tuhan berkati kepemerintahan yang ada Tuhan. Ada banyak hal-hal yang terjadi hari-hari ini. Tapi ketika Tuhan kami menyerahkan bangsa kami ke dalam tangan-Mu, Tuhan akan menolong, Tuhan akan memberkati bangsa kami Indonesia. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami percaya Indonesia diberkati oleh Tuhan. Indonesia diberkati dan dilawat oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami berdoa Tuhan Yesus buat aparat TNI, Polri, gugus depan. Kami serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya bersama dengan Tuhan mereka boleh melewati setiap apa yang mereka kerjakan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami percaya juga semua kami yang ada di ruangan Zoom meeting ini sudah diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga
terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Jalan-Mu tak terselami, jalan-Mu tak terselami. Amin Yesus. Oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Oh, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Kita berdoa, saudara. Bapa yang baik, terima kasih buat malam hari ini Tuhan. Di tempat kami yang berbeda, kami menikmati pribadi-Mu Tuhan. Terima kasih untuk hati Tuhan untuk kami semua malam ini. Betapa kami harus hidup menjadi manusia-manusia rohani. Betapa kami harus berbuah sebagai umat-umat Tuhan. Tuhan, hidupkan kami kepada kehendak-Mu yang terbaik untuk menjadi manusia-manusia rohani yang adalah kebutuhan kami sebagai gereja-Mu Tuhan. Bapa, kami rindu gereja-Mu akan dihidupkan, akan ada nyala api dari para pribadi-pribadi yang hidup melekat kepada Tuhan. Kami rindu melihat, mengalami kegerakan rohani ketika manusia-manusia rohani penuh dengan semangat yang baru, ketika rohnya menyala-nyala di dalam Tuhan. Bapa, terima kasih Tuhan. Kami menyadari Tuhan, hari-hari ini dunia sedang menarik kami sehingga kami seolah-olah kami sedang menghadapi satu
situasi yang keras dalam perjalanan dan perjuangan pelayanan. Tapi Tuhan, pilih kami semua Tuhan, untuk kami selalu aware bahwa kami adalah manusia rohani. Kami adalah pribadi-pribadi di mana Kristus ada dalam hidup kami. Kami boleh menjadi teladan, kami boleh merepresentasikan Kristus, di mana ada buah-buah rohani yang lahir dan nampak dari kehidupan kami. Bapa, terima kasih Tuhan malam ini. Terima kasih Tuhan untuk hatimu, untuk ketulusan, untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Bapa, kami pun berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang melayani di pelosok manapun di negeri kami. Tuhan, mereka yang mendedikasikan kehidupan mereka dalam kesetiaan mereka. Mereka yang hanya berfokus kepada pelayanan pekerjaan Tuhan. Tuhan kiranya membela mereka. Tuhan kiranya memberikan mereka kepuasan rohani. Anugerahi mereka semua dengan segala kebajikan dan kemurahan-Mu Tuhan. Untuk-Mu semua hamba-hamba Tuhan, keluarga mereka akan mengalami mujizat-mujizat yang baru. Kami imani Tuhan, ada pembelaan Tuhan. Kami mengimani ada tangan Tuhan yang ada di kehidupan mereka, yang menuntun, memampukan, menopang kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, demikian jemaat-jemaat Tuhan yang dengan penuh cinta mensupport pekerjaan Tuhan, mensupport hamba-hamba Tuhan, yang melayani dalam kesetiaan. Tuhan, kami berdoa, Tuhan pun memberi mereka pengalaman-pengalaman rohani, sehingga jemaat-jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, mereka akan terus semakin diberkati. Di setiap area hidup mereka ada multiplikasi, terjadi produktivitas Tuhan di hidup mereka. Terima kasih Bapa di sorga, kami masih tetap percaya dan selamanya percaya selalu ada mujizat di dalam Tuhan, dan Tuhan tidak pernah diam, Tuhan tidak pernah tidur untuk selalu menolong kami, menolong hamba-hamba-Mu, menolong gereja-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, di program Pantekosta Heranlah malam ini Tuhan, kami rindu ada pengalaman keheranan kembali. Maka hamba berdoa Tuhan untuk semua kami Tuhan yang ada di ruang Zoom ini, maupun mereka yang menyaksikan nanti di platform yang lain. Tuhan Yesus, keberkatanlah untuk setiap pribadi. Di mana ada firman-Mu disampaikan, di sana ada tujuan Tuhan, di sana ada berkat Tuhan. Bapak, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak yang baik. Berkati semua yang sudah melayani pada malam hari ini. Berkati Pastor Iro dalam pelayanannya. Tuhan Yesus berkati keluarga dan jemaat dalam aktivitas sosialnya. Tuhan yang pakai hamba Tuhan ini menjadi alat Tuhan yang semakin luar biasa. Menjadi manusia rohani yang mencitrakan Kristus di tengah-tengah pelayanannya maupun di lingkungan sosialnya Tuhan. Terima kasih, dan semua kami yang ada di sini Tuhan, ada berkat, ada keistimewaan yang Tuhan percayakan buat kami malam ini. Terima kasih Tuhan. Kami akan mengakhiri pelayanan Pantekosta Heranlah pada malam hari ini Tuhan, dan kami percaya kuasa Tuhan menyertai kami semua. Kuasa Tuhan akan membawa kepada pengalaman-pengalaman yang berbeda. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Pantekosta heranlah, Pantekosta heranlah, ya api Pantekosta heranlah. Kegirangan datang oleh api Pantekosta, ya api Pantekosta heranlah. Pantekosta heranlah, Pantekosta heranlah, ya api Pantekosta heranlah. Kegirangan datang oleh api Pantekosta, ya api Pantekosta heranlah. Ya api Pantekosta heranlah. Pantekosta heranlah. GPDI-mu adalah semangatku. GPDI-mu adalah semangatku. GPDI-mu adalah semangatku. GPDI-mu adalah
semangatku. GPDI-mu adalah semangatku. GPDI-mu adalah semangatku. GPDI-mu adalah semangatku.